Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian membayangkan anggota kerajaan atau keluarga bangsawan? Pasti kita langsung kepikirannya anggota kerajaan itu ya cantik gitu kan, ganteng, beretitut baik, anggun, kaya raya. Ya seperti yang kita selalu lihat di TV-TV. Tapi ternyata apa yang ada di pikiran kita tuh nggak selalu sama dengan sejarah yang ada. Sejarah mengungkapkan kalau ada anggota kerajaan atau keluarga bangsawan yang lebih mirip dengan pembunuh, dengan orang-orang aneh, penyihir, ataupun bisa dibilang psikopat. Nah, di video cerita kali ini aku mau bahas tentang anggota kerajaan atau keluarga bangsawan paling aneh sepanjang masa. Penasaran siapa aja bangsawan dan anggota kerajaan yang memiliki sifat paling aneh sepanjang sejarah? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap 3 kali seminggu, yaitu hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jadi make sure untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, karena aku jamin kalian gak akan mau ketinggalan video-video terbaru dari aku. Yang pertama, Elagabalus. Elagabalus atau Heliogabalus adalah kaisar Romawi mulai tahun 218 Masehi sampai 222 Masehi. Dia adalah seorang anggota dinasti Severan dan anak kedua dari Julia Soemias dan Sextus Varius Marcellus. Dia lahir pada tahun 204 Masehi di Emesa, Syria atau Roma. Saat berkuasa menjadi kaisar Romawi, Elagabalus ini dikenal akan obsesinya ingin menjadi penguasa paling kejam di dunia. Dia juga seorang yang sangat sadis karena dia ini suka ngelihat orang lain menderita. Hal-hal dan kegiatan paling aneh yang sering dilakukan oleh Elagabalus diantaranya adalah: yang pertama, dia suka merantai wanita tanpa busana ke kereta kuda dan mencambuk mereka. Yang kedua, dia senang melemparkan ular beracun ke para penonton permainan gladiator dan menyaksikan orang-orang tersebut mati karena gigitan ular beracun. Yang ketiga, mengikat tamu makan malam ke kincir air dan menyaksikan mereka perlahan-lahan tenggelam. Yang keempat, melemparkan emas dan perak dari balkon menara kerajaan dan menikmati para rakyat jelata yang bertengkar bahkan sampai sekarat karena berebutan uang. Yang kelima, melepaskan singa dan macan tutul saat sedang ada pesta. Yang keenam, mengisi posisi dalam pemerintahan berdasarkan ukuran alat kelamin pria. Oke, betapa kejamnya ya si Elagabalus ini. Bahkan nih, selama Elagabalus ini berkuasa, dia sering banget terlibat dalam beberapa skandal yang menggemparkan Roma. Salah satunya adalah kisah homoseksualnya dengan Heracles, yaitu seorang kusir kereta kuda istana. Yang kedua, Nero. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus atau disebut juga dengan Nero Claudius Caesar Germanicus lahir pada 15 Desember 37 Masehi di Antium, Italia. Dia merupakan kaisar Romawi kelima dan terakhir dari dinasti Julio Claudian. Nero mendapatkan kemampuan politik yang hebat dari ibunya, yaitu Agrippina. Sang ibulah yang mengatur kenaikan tahta Nero pada tahun 54 Masehi dengan cara menikahi pamannya sendiri, yaitu Claudius, dan meyakinkannya untuk mengangkat Nero sebagai kaisar. Dan setelah itu, dia pun meracuni Claudius hingga mati. Ketika Nero naik tahta dan berkuasa, dia mengambil pelajaran dari buku pedoman ibunya dan mulai bertindak brutal ke semua orang yang mengancam atau bahkan mengganggunya, termasuk ibunya sendiri. Nero bahkan membunuh istrinya sendiri, yaitu Claudia Octavia, ketika Octavia berusaha untuk menghalangi jalannya. Nero ini bisa dibilang seorang yang sangat narsisis dan juga sadis.
Walaupun saat awal pemerintahannya, Nero membawa beberapa bentuk sosial dan politik yang positif. Tapi lama-kelamaan, sikap hedonisme Nero semakin menjadi-jadi. Nero juga memiliki banyak istri dan juga kekasih. Ia menghabiskan banyak sekali uang untuk memenuhi hasrat seksualnya dan dia akan membunuh siapapun yang mengkritik gaya hidupnya tersebut. Pada 64 Masehi, ada sebuah kebakaran yang sangat besar di Roma sehingga meluluh lantakkan 75% kota. Dan banyak orang Romawi yang berpendapat kalau kebakaran tersebut adalah ulah Nero sendiri, supaya dia ini bisa bikin kastil baru. Dan kalaupun bukan dia nih, dalang dibalik kebakaran hebat tersebut, dia pun nggak ngelakuin apapun untuk menghentikan peristiwa tersebut. Dan dia malah menyalahkan umat Kristen. Dan karena dia nyalahin umat Kristen atas peristiwa tersebut, dia pun kemudian melakukan penindasan dan penyiksaan umat-umat Kristen di Roma. Yang ketiga, Joanna of Castile. Kegilaan selanjutnya datang dari Joanna of Castile. Jadi dia ini menyimpan mayat suaminya supaya mereka bisa tetap bersama setiap saat. Joanna of Castile adalah anak dari Ferdinand kedua of Aragon dan Isabella ke-1 of Castile. Dia lahir pada 6 November 1479 di Toledo, Castile. Pada usia 16 tahun, Joanna menikah dengan Philip ke-1 of Burgundy, yaitu seorang putra Kaisar Romawi Suci. Menjadi seorang istri, Joanna pun sangat berbakti kepada suaminya dan mereka ini memiliki 6 orang anak. Namun pada tahun 1506, suaminya ini meninggal mendadak. Nah, karena obsesinya ini terhadap suaminya, dia ini nggak mau dipisahkan dengan mayat suaminya tersebut. Sehingga dia pun mendapat gelar Joanna la Loca. Jasad suaminya yang telah diawetkan lalu dia simpan ke dalam kamarnya, bahkan dia sering bawa kemana-mana. Nah, yang keempat ada dari kerajaan Ottoman ya, yaitu Mustafa ke-1. Mustafa ke-1 lahir pada tahun 1591 di Manisa, Turki. Pada masa kecil, Mustafa ini memiliki masa-masa yang sangat menyedihkan. Karena ketika saudaranya, yaitu Ahmed ke-1 naik tahta sebagai Sultan Ottoman, ada tradisi yang menuntut Ahmed ke-1 untuk mengeksekusi Mustafa supaya mencegah terjadinya perebutan tahta. Nah, karena Ahmed ke-1 ini nggak mau ya mengeksekusi saudaranya itu, jadi dia mengurung Mustafa ke ruangan tanpa jendela selama 14 tahun. Tentu saja hal ini berdampak buruk terhadap kesehatan mental Mustafa. Dan singkat cerita, ketika Ahmed ke-1 meninggal, Mustafa pun naik tahta. Tapi karena kesehatan mentalnya terganggu, tentu saja hal ini berdampak akan kekuasaannya sebagai sultan. 1 tahun masa pemerintahannya, Mustafa ke-1 pun digulingkan dan kemudian digantikan oleh keponakannya, yaitu Osman. Lalu Mustafa pun kembali dikirim ke penjara. Setelah kematian Osman, Mustafa ke-1 pun kembali diangkat menjadi sultan. Namun dia menolak hal tersebut dan bersikeras tetap ingin tinggal di penjaranya. Mustafa ke-1 mengatakan kalau Osman ini sebenarnya masih hidup dan dia pun mencari-cari Osman sampai berjam-jam lamanya di istana. Karena kondisinya semakin tidak stabil, tahta pun diserahkan kepada Murad dan Mustafa kembali dikirimkan ke penjara sampai akhir hidupnya. Dan dia meninggal pada usia 47 tahun. Sebenarnya aku tuh kasihan banget sama Mustafa, apalagi udah nonton Magnificent Century Kosem yang ngelihat Mustafa ini sebagai anak kecil yang ceria, yang baik gitu ya. Sampai akhirnya dia harus dikurung selama 14 tahun lamanya dan bikin mentalnya jadi terganggu. Oke, yang kelima atau yang terakhir, Catherine the Great. Catherine the Great atau Catherine kedua lahir pada 2 Mei 1729 di Ducal Castle, Poland. Dia adalah seorang permaisuri Rusia yang menjadi pemimpin wanita terlama selama masa pemerintahannya itu. Sebenarnya Catherine ini bukan seorang penguasa yang buruk ya.
Dialah yang merencanakan reformasi besar-besaran untuk Rusia dan membuat penguasa perempuan terlihat kuat dan mampu bersaing dengan para laki-laki yang berkuasa. Catherine juga mampu membuat Rusia berkembang dengan pesat saat itu. Namun, di balik pencapaiannya sebagai seorang penguasa, kehidupan pribadinya malah agak-agak kontroversial. Jadi, Catherine menikah dengan Peter ketiga pada 1745 dan mereka pun memiliki 4 orang anak. Namun sejarawan percaya keempat anak tersebut bukanlah anak kandung Peter ketiga. Terus dia juga yang merencanakan penggulingan suaminya supaya dia bisa naik tahta, dan bahkan dia membunuh suaminya sendiri atas bantuan dari kekasih barunya. Nah, sejak Catherine ini memerintah Rusia, dia ini suka gonta-ganti pasangan sesuka hati. Dia sering menghadiahkan kekasihnya dengan 1000 budak dan menjadikan para kekasihnya ini raja di Polandia. Dan beberapa sejarawan juga mengatakan kalau Catherine ini sebenarnya adalah seorang bestiality atau orang yang secara seksual tertarik dengan binatang. Makanya ada beberapa cerita yang mengatakan kalau kematian Catherine ini terjadi saat dia melakukan hubungan seks dengan kuda favoritnya, yaitu Dudley. Nah, itu dia cerita anggota kerajaan dan bangsawan paling aneh sepanjang sejarah. Siapakah yang paling aneh menurut kalian? Silahkan komen ya di bawah. Alright, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian dan bisa menemani waktu kalian. Kalau ada informasi dari aku yang menurut kalian kurang tepat, silahkan koreksi aja. Atau kalau kalian punya tambahan, silahkan komen juga di bawah. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram @rita.nurmaliza dan juga TikTok aku @rita.nurmaliza. So, thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye!